Malang Bapak iniไปแล้วครับไปแล้ววิเคราะห์ไปแล้วนะครับ With the sound bro, masih tetap di Malang Drums Day dan hari ini kita bakal dan podcast langsung premiere Mas Bobby. Selamat malam. Halo Mas Bobby, ini kali keberapa datang ke Kota Malang? Kebetulan saya domisili Malang. Oke. Tapi kalau proyek seperti General Maya kemarin di Jombang, Surabaya gitu. Ya, Iya. aku sebenarnya kayaknya keluar kota terus. Iya. Iya, tapi domisili Malang. Iya. Nah, tapi sering ini ya kayak perform di luar juga. Iya. Yang paling sering Surabaya. Sering Iya. di Surabaya. Kira-kira dari ceritanya Mas Bobby ini dari kapan sih suka drum? Terus triggernya apa kira-kira? Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Saya penasaran sama alat ritmik ini itu mulai SD. Dulu SD ya, dulu SD itu seneng pukul-pukul meja. Terus Pakai tangan tapi ya? ya pakai tangan. Terus intinya udah tahu tempo, terus kan sifatnya kan percussion ya. Jadi mengenal drum SMP kelas 1 baru pegang set alat drum yang real. Ya. Berarti udah dari SD tapi suka mukul meja tuh sempet di ini guru juga Oh gitu. iya, waktu itu pas setiap rapotan dulu kan istilahnya itu mesti orang tua saya pulang itu nilai berapa bu, di ini dulu di briefing dulu, bukan nilainya tapi ini ada apa catatan penting, jangan sering main mainan di pukul meja di kelas gitu pada saat itu. Itu sampai dikasih ke gitu. Iya. Oke, kira-kira after historinya tadi itu apa ya? Kira-kira perform mana nih Mas yang paling besar ya Mas? Perform off air. Betul. Itu waktu sama almarhum Mas Erwin basis Dewa di Jombang dan Surabaya. Waktu itu membawakan beberapa lagu Dewa karyanya almarhum Mas Erwin. Waktu itu Mas Erwin semangatnya mulai tumbuh lagi setelah beberapa proyek setelah Dewa, telah bikin solo. Setelah itu saya alhamdulillah diajak kerjasama untuk session player di Erwin and Friends Star. Waktu itu sangat berkesan sekali karena moodnya Mas Erwin bangkit lagi setelah dari Dewa. Setelah itu dari General Maya dengan BIP itu sangat berkesan buat saya. Selama sepanjang sama Isnamaya ini kira-kira udah berapa lama ini Mas? General Maya until now 3 tahun lah. 3 tahun. Ya 3 tahun, cuman sempat vakum. Ini insya Allah bulan 6 lah itu lanjut lagi. Juni insya Allah album 2 Mondo Arstu ya. Dan permisi, dan pada saat kekosongan ini saya dan band indie Malang itu bikin project The Binals. The Binals ini genrenya rock and roll, ada glam rocknya tapi dominan rock, ada funknya juga. Karena kami antar player suka beberapa genre. Insya Allah besok tanggal 9 launching album. Oh, udah digital platform semua udah naik. Ini judul albumnya apa nih Mas? 18 plus. Karena temanya ya sosial, inilah fenomena sosial ya. Jadi kalau ditanya segmennya kemana, segmennya orang-orang yang seneng karaoke. Tapi makanya 18 plus itu. Ya, tapi nggak semua lagu, ada beberapa yang kayak Bertahanlah itu mengenai tragedi Kanjuruhan. Jadi korban-korban itu tetap walaupun family korban atau korban yang sudah meninggal atau yang efek sangat trauma besar sekali pada saat itu tuh, kita membuat lirik khusus untuk korban Kanjuruhan itu untuk tetap semangat. Jadi judulnya Bertahanlah. Bisa di kepo-kepo di digital platform semua. Kira-kira kendalanya apa Mas yang pembuatan apa? Kayaknya menarik ya itu di tragedi Kanjuruhan itu. Nah itu ada ini nggak kayak urunan ide dari Iya. korban atau keresahan? Iya, kebetulan personel kami Mas Oki itu almarhum. Pada saat proses take record lagu keempat, Mas Oki itu kena ini ya, maksudnya kena sakit kanker usus. Dan proses sampai lagu 5 sampai lagu 9 itu Mas Oki meninggal dunia.
Mudah-mudahan Mas Oki husnul khotimah. Idenya Mas Oki kita buat untuk bertahanlah itu, tapi Mas Oki juga merimen ini momen Kanjuruhan, jadi kita mix. Jadi untuk bertahanlah almarhum Mas Oki, dan akhirnya lirik itu kita compare dengan kejadian di Kanjuruhan. Ya. Mengangkat menjadi karya-karya. Ya. Sebelumnya kayaknya belum pernah ada ya. Belum. Ada beberapa teman-teman indie, ada beberapa grup juga membuat satu single untuk lagi di Kanjuruhan. Cuman momennya ini lebih dapat karena menurut saya pribadi, karena liriknya itu idenya almarhum, akhirnya momennya pas dengan mendekati setahunnya Kanjuruhan waktu itu. Ya. Ya 2022 nggak masalah ya. Ya. Itu 2023 menjelang setahunnya Kanjuruhan kita, dan almarhum tahu itu. Ya. Sekarang kalau dari Mas Oki ini ada rencana selanjutnya nggak selain bakal rilis album tadi sama nanti Senayan di 2025 mungkin atau 2026? Ya, 2025 ini ya jelas grup indie kami The Binals itu sudah proses launching album 1. Terus General Maya sendiri itu insya Allah pertengahan tahun ini. Jadi saya sebagai kami khususnya drummer-drummer yang sudah berproses menuangkan ide kreatif, teknik skill di musik ke dalam satu karya, itu yang pertaruhan yang utama adalah mental mengenai manajemen kita, terutama kita membagi waktu, membagi mood. Ini nanti masuk di ranahnya grup ini, vibes-nya akan beda dengan grup ini lagi. Dan di sela-sela itu saya juga pemain entertain, main cafe to cafe juga. Ada beberapa grup juga. Kebetulan ada grup kami itu yang blues, ada yang grup all round. Lah, saya tadi memberi saran pada setelah perform ke adik-adik, karena adik-adik inilah generasi emas. Ya, Gen Z yang nanti bakal meneruskan kakak-kakaknya, om-omnya. Visi misi saya kemarin share banyak dengan Mas Ope. Itu intinya output kita ngawal adik-adik. Terutama lebih implisit lagi apa? Mental. Jadi saya nggak kaget lihat drummer cilik, drummer yang masih usia hijau gitu, keren, tapi dia bisa nggak istiqomah, bisa menjaga anugerah dari Tuhan itu, musik itu sampai kapanpun ya, walaupun dia profesinya nanti kemana-mana, profesinya kemana setelah mungkin kuliah atau apa, itu tetap menjaga taste musik itu, karena itu anugerah, bukan semua orang ya, itu dari Tuhan. Setiap insan yang diberikan anugerah itu, ya menjaga itu, mental itu kita kawal baik. Terutama acara ini, Malang Drums ini sangat saya nggak bisa ngomong apa ya, saya sangat respect sekali dan terkesima, terpukau melihat acara ini, karena kita bisa mengumpulkan teman-teman drummer yang sudah berkarya, sharing dengan generasi anak baru, itu sangat mulia sekali acara ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa konsisten. Menjaganya itu yang ya kan. Kalau ide siapa aja bisa menjaganya itu. Ya. Tadi kalau keresahan dari teman-teman peserta dari agensi yang udah datang di podcast itu, ini banyaknya tuh nggak pede Mas. Iya. Di awal kayak udah ngefeel kelihatan ini lebih keren atau lebih gede gitu ya, namanya itu suka nggak pede. Kira-kira tipsnya gimana? Ya, kebetulan saya juga teacher di private untuk les drum. Oh. Ada beberapa case orang tua yang maunya anak putra-putrinya pinter, tapi putra-putrinya terpaksa. Itu saya batasi next aja Bu, jangan dipaksa untuk les dulu, karena setengah hati nanti tidak efektif. Lah, ada lagi yang case dia masih ragu-ragu tapi penasaran, itu masih bisa diarahkan ya? Iya, mungkin kalau ada kurikulum itu saya punya ide, punya angan-angan, di situ dimasukkan mentality. Mental itu dari sosial, dia berteman, jadi ada yang baper, ada yang dibully, atau bully itu ada bagusnya, cuman kan main porsi ya. Betul. Karena nanti efeknya ke dia pada saat satu band
main band bareng, Boleh gitu ya? ada beberapa player kan ini punya karakter berbeda, gitaris, keyboard, bass, vokal, drum. Ini berkumpul jadi satu. Menu masakan di musik itu jadi satu lah. Itu pertaruhannya mental. Kita menjaga mental itu. Gimana caranya? Caranya ya sedini mungkin pada saat les kita sharing. Jadi nggak harus ini materi ini selesai terus see you next week, bukan. Jadi apa kesukaanmu, apa hobimu? Pendekatan lebih ke pendekatan Hati ke hati ya? hati ke hati. Bener. Itu jadi dia otomatis akan memorinya nge-record. Oh, di samping ada guru sekolah, orang tua di rumah, guru musik. Nah, itu akan dia kenang seumur hidup, insya Allah. Seperti itu. Kalau jadi apa masuknya jadi teman biasanya lebih terbuka. That's right. Jadi teman, ya makanya teman bukan ada sekat ya. Kalau kita budaya timur Indonesia, Ya. kalau dibully kan nggak ada nggak ada mas gitu, langsung panggil subjek nama kan. Nggak apa-apa, itu ada baiknya. Di Indonesia juga kita tetap ada unggah-ungguh. Ini orang tua, ini kakak, tapi tetap tidak ada sekat antara usia tadi. Jadi selainnya teman. Jadi yang dibully kita ambil positifnya, kita compare. Kalau era-era dulu 80-an 90-an mungkin yang muda-muda ya hormat sama yang masih ada itu. Sekarang eranya beda. Karena Udah beda ya? udah beda. Tapi kita gimana kita ngemas ininya ya. Sharing sama si murid tadi, pendekatan emosi. Seperti itu. Kira-kira selama menjadi coach, jadi guru ini tantangannya apa sih mas selain teman-teman itu ada yang dibully dan lain-lain? Tantangannya pada saat murid mudi ada murid saya cewek 2, dia mudi terus aku pancing. Kenapa? Ternyata ada masalah di rumah. Nah, dia Kebawa ya? dia pengen istirahat, mamanya bilang lo nanti les, akhirnya dia nggak bisa tidur. Efeknya pada saat les dia ngantuk. Saya punya trik, mungkin saya banyak bawa camilan. Nah, simpel aja kayak permen, candy gitu aja. Jadi kita pintar-pintar kita giring ke student tadi, ke murid tadi. Intinya outputnya dia comfort aja, gitu. Emang suka moody sih kan? Kan kadang kayak pengennya main atau pengennya Ya, duit. oh itu tantangan itu pada saat ada murid saya pengalaman tuh autis, dia main terus. Cuman ya saya salah satu contohnya saya bawa snack, saya kasih reward kalau kamu main drum 10 menit aja. Jadi 45 menit sampai 1 jam itu kamu 10 menit aja tapi fokus. Kira dia mau. Daripada gak efektif ya. Ya, Karena nanti ada pancinya. iya, karena nanti orang tuanya kan mesti konfirmasinya kan ke teachernya kan, gimana perkembangan anaknya gitu kan. Ada ini nggak? Ada yang sulit juga nggak mas selain mungkin dari teman-teman yang kecil tadi Budi dan lain-lain, dari Gen Z mungkin ada kayak keresahan gitu kan anak band Apa? kayak dari Gen Z. Heeh. Kalau tadi udah Aku agak gak konsen karena ada beat yang enggak. Iya. Tapi kalau drummer dianugerahi dia pakai otak kanan kiri. Jadi kalau sebelah kanan teman kita ngomong, kita otomatis akan autopilot akan dengerin walaupun kita ngobrol sama yang sebelah kiri bisa. Itu efek karena kita kan main kombinasi tangan kanan 2 sama kaki ya. Ya. Jadi otak kanan otak kiri gitu. Sinkron gitu. Ya tadi banyak tanya, saya masih konsen beatnya ini performa apa teman-teman sini. Ya Gensi gimana Gensi? kalau Gen Z tadi ada yang bilang memang mentalnya tuh lemah, katanya suka baper. Ya. Dan memang pernah ketemu yang kayak gitu. Sering dari murid saya ada kisaran 30%. Tapi kebanyakan yang SD. SMP udah secara psikis SMP itu sudah stabil. Karena mungkin temennya udah dan lingkungan sekolah ya. Oke. Ada juga yang enggak di rumah nggak ada temen, di sekolah juga temannya sedikit jadi nggak punya sahabat. Lah itu tapi keuntungannya dia bisa share. Kalau kita deket bisa share. Apa aja dia share. Kegiatan mulai sekolah sampai malam dia tidur baca doa. Mungkin kalau dia sama muslim ya satu religi gitu. Kalau kita beda religi ya kita vertikalnya ke Tuhan. Jadi enak. Dia nggak sampai bertanya kenapa sih kok ada sekat mengenai keyakinan itu. Iya, seperti itu. Ini perkembangan Gen Z ini kan ada teknologi AI mas.
Iya. Kira-kira Mas Bobi ini termasuk yang pro atau kontra soal AI musik sekarang? Ya. Saya 60% kontra. Kontra. 60% kontra. Karena AI, saya juga membaca riwayat si penemu AI sendiri itu menyesal. Bisa. Ya kan? Benar. Kalau nanti bisa di googling gitu. Nanti boleh aku share. Penemu AI sendiri itu menyesal dia bisa memberikan ilmu ini, algoritma ini sampai detik ini. Jadi dia ada penyesalan. Efeknya seperti seniman, contohnya karena kita seniman di musik atau di seni lukis, seni apapun ya, itu dampaknya luar biasa. Tapi kembali lagi ke metal, kalau kita sebagai seniman semakin tertantang. Jika AI robot, kita manusia, kita ciptaan Tuhan. Nah, pasti tesnya beda lah. Ya, biasanya Ya, punya sense-nya ya. beda ya. Karena kan dia ambil beberapa miliaran yang ada di sistem software apapun ya, media. Tapi dia nggak terarah, nggak punya color. Kalau Ini ya, codingan ya? ya, ada beberapa movie mungkin mbaknya atau teman-teman lihat ya, movie itu ada yang tentang AI itu ujung-ujungnya tetap human, maksudnya yang manusia ciptaan Tuhan yang menghandle sistem AI itu Ya, bakal tetap jadi kontrolnya sistem ya? tetap. Jadi kita sebagai seniman yang maksudnya yang benar-benar ciptaan Tuhan itu, pertama, jika kita mental kita nggak stabil ya mungkin kita akan down. Oh, gak berkarya buat apa seperti ini. Tapi kalau kita yakin, ya mungkin pasti itu optimis, pasti kita akan mencari color baru lagi, menu baru lagi, akan tertantang. Oh ya, seperti ini. Rule-nya kan akan ada penasaran. Akhirnya ada ekspor berapa genre rock, pop, funk. Oh, harus gini-gini aja nih. Kita bisa lebih imajinasi, lebih gila lagi. Seperti itu. Ya, saya yakin itu. Karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. That's right. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kita, boleh pesan apa yang mau disampaikan buat teman-teman muda dan juga Gen Z yang bakal melihat podcast Talk sama Mas? Oke. Ya. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, adik-adik yang kami sayangi, kami cintai, terutama adik-adik yang menyukai, menyayangi musik apapun itu, terutama di drum. Adik-adik bersyukur banget. Kita drummer, salah satu drummer, maksudnya talent yang sangat luar biasa lagi, terutama saya bisa ambil ini ya, di hardware. Kita kan pakai otot besar, tangan, kaki, itu lebih berkali lipat lagi praktisnya daripada yang pakai jari. Saya bukan mengejudge ini, bukannya, cuman ini internal drummer aja. Kalau jari, keyboard atau gitar, bass, saxophone akan cepat dia praktisnya daripada yang otot besar, tangan, ada lagi yang lebih besar, kaki. Makanya pemain sepak bola volume masukannya lebih kecil daripada pemain basket kan gitu. Basket kan atau badminton lebih gak pakai tangan kan lah. Kombinasi tangan dan kaki ini di alat drum itu bisa kita ekspor, kita imajinasikan dengan baik. Pola tangan kanan, pola tangan kiri, pola kaki kanan, pola kaki kiri. Kita bisa berimajinasi, berjibaku dengan anugerah yang diberikan Tuhan. Kita bersyukur sekali. Makanya adik-adik tetap semangat, jangan pesimis. Pesimis itu ibarat di buku itu nggak masuk halaman. Kita buang ke sampah aja. Jadi pesimis itu hukumnya wajib. Kalau optimis hukumnya, pesimis hukumnya kita buang wajib. Kalau optimis itu wajib kita pelihara.
Itu aja. Udah ngasih wajah buat teman-teman. Ya. Terima kasih udah hadir di Malang Drums Day hari ini. Sama-sama. Semoga sukses terus dan albumnya nanti lancar. Amin. Mohon doa restu. Terima kasih.